Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film bergenre romansa yang berjudul The Third Way of Love. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini disutradarai oleh John H. Lee dan bercerita tentang sepasang kekasih yang memiliki latar belakang status dan sosial ekonomi yang berbeda. Banyaknya rintangan dalam cinta mereka membuat sepasang kekasih ini pun tak bisa berbuat apa-apa. Akankah cinta mereka bisa bersatu pada akhirnya? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pemandangan di dalam pesawat kelas eksekutif. Dan kenyamanan penumpang harus terganggu dikarenakan suara tangisan dari seorang perempuan yang bernama Zoyu, seorang pengacara cantik yang baru saja menyelesaikan perceraiannya dengan mantan suaminya. Hal ini membuat Zoyu terpukul dan menangis sejadi-jadinya di dalam pesawat tersebut. Ia tak mempedulikan orang-orang di dalam pesawat itu yang mulai memperhatikannya. Dan satu di antaranya adalah seorang pria yang berada di sebelahnya yang karena tak tega melihat Zoyu menangis, laki-laki yang bernama Lee Hyun-seng itu pun memberikan tisu kepadanya. Tapi Lee Hyun-seng menjadi heran setelah mereka keluar dari pesawat dan melihat Zoyu tertawa lepas seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa kepadanya sambil menerima telepon dari seseorang. Dan sesampainya di rumah, Zoyu harus mendapati kenyataan kalau adiknya yang bernama Xiaoye nekat mengakhiri hidupnya. Zoyu langsung membawa adiknya tersebut ke rumah sakit dan beruntung Xiaoye berhasil diselamatkan. Di sana dokter berpesan kepada Zoyu untuk lebih memperhatikan adiknya itu karena peran keluarga sangat dibutuhkan bagi penderita depresi seperti adiknya tersebut. Zoyu yang merasa penasaran dengan kejadian yang dialami adiknya itu pun memutuskan untuk mengecek ponsel milik adiknya. Dan setelah Xiaoye sadar, Zoyu pun segera menanyakan siapa laki-laki yang bernama Lee Hyun-seng karena Zoyu melihat banyaknya pesan yang ia kirim kepada laki-laki tersebut. Tapi Zoyu hanya diam saja dan tak menghiraukan pertanyaan kakaknya tersebut. Dan keesokan harinya, Zoyu menceritakan masalah adiknya tersebut kepada sahabatnya yang bernama Gao. Dari Gao lah, Zoyu jadi tahu kalau Hyun-seng adalah pemilik perusahaan Siling Group, tempat di mana adiknya bekerja. Mengetahui hal tersebut, Zoyu segera menuju perusahaan itu. Meskipun awalnya ia dihadang untuk masuk, tapi Zoyu yang sudah terlanjur emosi itu pun nekat menerobos masuk ke ruang kerja Hyun-seng. Hyun-seng yang tahu kalau Zoyu adalah orang yang pernah ia temui di pesawat itu pun menjelaskan kepada Zoyu bahwa ia tak mengenal Xiaoye dan ia juga tak pernah mengirimkan atau mendapatkan SMS dari adiknya, karena ia hanya menggunakan email. Hal itu membuat Zoyu sadar kalau adiknya lah terlalu terobsesi dengan Hyun-seng dan ia akan meminta adiknya untuk berhenti bekerja. Tapi Hyun-seng menolak karena semua karyawannya terikat kontrak dan tak bisa berhenti begitu saja. Mendengar keputusan Hyun-seng itu pun membuat Zoyu emosi dan meninggalkan tempat tersebut. Dan sesampainya di kantor, Zoyu meminta kepada sahabatnya itu untuk membantunya mengubah kontrak kerja adiknya di perusahaan Siling. Tapi melihat kontrak kerja tersebut terlalu sempurna sehingga susah bagi mereka untuk mengubah kontrak kerja itu. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Zoyu mendapatkan telepon bahwa salah satu kliennya hendak mengakhiri hidupnya. Zoyu segera menuju tempat tersebut, di mana kliennya telah berada di lantai paling atas sebuah gedung konstruksi. Kliennya itu menuntut uang kompensasi dari pihak kontraktor dan ternyata pemilik proyek itu adalah Hyun-seng. Ia terkejut karena bertemu kembali dengan Zoyu dan Hyun-seng segera meminta kepada anak buahnya untuk membawakan uang kompensasi sesuai dengan permintaan orang itu. Dan setelah uang sampai di tangannya, ia pun mengajak Zoyu untuk ikut dengannya menemui kliennya. Tapi Zoyu yang takut akan ketinggian itu pun menolak. Dan Hyun-seng berusaha meyakinkan Zoyu
kalau ia ada bersamanya. Dan dengan penuh perjuangan, akhirnya orang itu pun berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Dan sebagai ucapan terima kasih, Soyu pun mengajak Ki-seng untuk makan di restoran sederhana. Dari sinilah hubungan mereka berdua mulai dekat. Ki-seng yang tak terbiasa makan di tempat seperti itu pun mulai nyaman dan mulai membiasakan diri dengan gaya hidup Soyu yang sangat sederhana. Dan suatu hari, Ki-seng harus menjemput seorang wanita cantik di bandara. Perempuan tersebut bernama Shin Yao yang merupakan teman masa kecilnya. Shin Yao yang sangat menyukai Ki-seng harus menahan rasa rindunya karena ia harus menyelesaikan pendidikannya di London. Dan hari itu, Shin Yao berhasil menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke kampung halamannya. Sementara itu, kabar kedekatan Soyu dan Ki-seng pun sampai juga di kantornya. Dan karena hal itulah, pimpinan di kantornya pun memanggil Soyu dan Gao untuk membicarakan perihal lowongan penasihat hukum di kantor Silin Group, dan mereka berharap Soyu bisa memanfaatkan kedekatannya dengan bos Silin Group tersebut. Awalnya Soyu menolak, karena ia sudah merasa bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang meskipun sederhana. Selain itu, ia pun tak begitu dekat dengan Ki-seng. Mereka hanya beberapa kali bertemu. Tapi setelah teman-temannya memaksa, akhirnya Soyu pun menerima permintaan mereka. Dan singkat cerita, Ki-seng yang memang dari awal telah jatuh hati pada Soyu pun menerima firma hukum mereka sebagai penasihat hukum di perusahaannya. Dan untuk merayakan kerjasama mereka, Ki-seng pun memberikan undangan minum-minum kepada Soyu. Dan pada kesempatan itulah, Ki-seng mengungkapkan perasaannya kepada Soyu. Akan tetapi, tanpa memberikan kesempatan kepada Ki-seng, Soyu langsung menolak pernyataan cinta dari Ki-seng. Dan tak mau menyerah dengan penolakan Soyu, Ki-seng kembali mengajak makan malam Soyu di rumahnya. Dan ia pun kembali harus menerima penolakan dari Soyu. Tapi saat itu, Soyu memberikan alasan penolakannya tersebut. Selain jurang pemisah antara mereka berdua, Soyu juga seorang janda yang tak pantas mendampingi Ki-seng. Meskipun Ki-seng tak mempermasalahkan hal tersebut, tapi Soyu tetap tak mau menerima cinta Ki-seng. Dan sejak kejadian tersebut, Soyu memutuskan untuk menjaga jarak dengan Ki-seng. Meskipun berkali-kali Ki-seng menelponnya, tapi dengan sengaja Soyu tak mengangkat telepon tersebut. Hal itu membuat Ki-seng nekat mendatangi kantor Soyu. Hingga suatu hari, Ki-seng yang hendak melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk menandatangani perjanjian kerjasama galangan kapal, dan sebagai penasihat hukum, Ki-seng mengajak Soyu untuk menemaninya. Dari sanalah, Soyu mendapatkan informasi tentang masa kecil Ki-seng. Setelah ibunya meninggal, sang ayah yang merupakan pimpinan di Silin Group mengirimnya belajar ke luar negeri. Dan selama 10 tahun, ia harus hidup sendiri di luar negeri. Sepulang dari perjalanan bisnis itulah, mereka berdua menjadi semakin dekat, dan tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Soyu. Hingga suatu hari ketika Soyu hendak menemui kliennya di Beijing, Ki-seng berjanji kepada Soyu akan menemuinya di bandara untuk sekedar melepas kepergian Soyu. Akan tetapi setelah ditunggu cukup lama, Ki-seng tak datang juga. Dan di saat detik-detik terakhir menuju keberangkatan Soyu, tiba-tiba Ki-seng datang. Tak hanya itu, Ki-seng juga memberikan kejutan kepada Soyu dengan keikutsertaannya ke Beijing menemani Soyu. Ki-seng tak menghiraukan rasa lelah yang ada di tubuhnya. Tujuannya hanya ingin menghabiskan waktu bersama Soyu di Beijing. Tentu saja hal tersebut membuat Soyu semakin bahagia. Di Beijinglah saksi bisu cinta mereka berdua. Mereka menghabiskan waktu untuk selalu bersama meskipun tak ada kejelasan tentang hubungan yang mereka jalani. Akan tetapi, mereka tak mempermasalahkan hal tersebut. Dan sepulang dari Beijing, ketika Soyu menemui Ki-seng di rumahnya, Soyu mengatakan kepada Ki-seng kalau ia bersedia menerima cintanya dengan syarat hubungan tersebut adalah hubungan yang tak mengikat. Dalam arti, jika salah satu di antara mereka ingin pergi demi menikah dengan orang lain, maka mereka tak berhak untuk mencegahnya, dan mereka berdua sepakat dengan perjanjian tersebut. Dan bertepatan dengan itu juga, Shin Yao datang ke rumah Ki-seng. Soyu berusaha menutupi hubungannya dengan Ki-seng, akan tetapi Ki-seng yang memang tak memiliki perasaan apa-apa kepada Shin Yao mengatakan kalau ia sedang menjalin hubungan dengan Soyu dan berencana untuk menikahinya.
Hingga suatu hari, hubungan antara Hiseng dan Soyu pun sampai juga kepada ayahnya Hiseng. Tentu saja hal tersebut membuat ayahnya marah karena dari kecil Hiseng telah dijodohkan dengan anak temannya yang tak lain adalah Shin Yao. Di samping itu, kondisi perusahaan yang saat itu sedang goyah akibat pula kakaknya Hiseng yang telah menggelapkan uang perusahaan juga menjadi salah satu alasan agar Hiseng meninggalkan Soyu dan menikah dengan Shin Yao. Dan ketika Hiseng dikirim ayahnya untuk melakukan perjalanan bisnis, secara diam-diam ayahnya menemui Soyu dan meminta Soyu untuk meninggalkan Hiseng karena Hisenglah harapan satu-satunya agar perusahaannya bisa bertahan. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, Shin Yao tiba-tiba datang ke kantor Soyu dan mengatakan kepada Soyu kalau ia akan segera menikah dengan Hiseng. Shin Yao juga meminta kepada Soyu agar ia menjadi penasihat hukum dan membuatkan perjanjian pranikah untuknya dan untuk Hiseng. Dan demi kebaikan bersama, akhirnya Soyu pun merelakan dan mengikhlaskan Hiseng menikah dengan Shin Yao. Tapi tidak untuk Hiseng. Ia yang memang tak mencintai Shin Yao, diam-diam datang ke rumah Soyu dan berusaha meyakinkan Soyu kalau ialah wanita yang cocok untuk menjadi pasangan hidupnya. Tapi Soyu meminta kepada Hiseng untuk menerima Shin Yao dan melupakan hubungan mereka berdua. Setelah kepergian Hiseng, Soyu hanya bisa menangis sambil memeluk kemeja milik Hiseng. Dan sesuai janjinya kepada Shin Yao, Soyu pun menyaksikan penandatanganan perjanjian pranikah antara Shin Yao dan Hiseng. Terlihat di sini, Soyu dan Hiseng berusaha menahan perasaan dan air mata mereka. Hingga suatu hari ketika Soyu dan Siye menghadiri pernikahan Gao, tiba-tiba Hiseng datang ke acara tersebut. Mengetahui kedatangan Hiseng, Soyu segera pergi dan menghindari Hiseng. Hal tersebut tentu saja membuat Soyu semakin curiga dan membuntuti kakaknya tersebut. Dan Hiseng yang berhasil menemukan Soyu memeluk kekasihnya dan mengajak Soyu untuk ke rumahnya. Di sana, Hiseng menyatakan keinginannya untuk mengajak Soyu menikah dan pergi sejauh-jauhnya dari sana. Ia tak mau mengulang kesalahan yang pernah dilakukan ibunya yang dipaksa menikah untuk kepentingan bisnis. Dan tak berselang lama, ponsel Soyu pun berbunyi dan ternyata itu telepon dari Soye yang telah mengetahui hubungannya dengan Hiseng. Ia juga mengatakan kepada kakaknya kalau ia hendak mengakhiri hidupnya kembali. Mendengar itu, Soyu segera berlari menuju tempat adiknya. Di sana, Soye telah berada di tempat yang sangat tinggi. Dan meskipun Soye terjatuh, tapi ia berhasil diselamatkan. Sejak kejadian itu, Hiseng jadi sadar kalau cintanya dan cinta Soyu memang tak bisa bersatu meskipun mereka saling mencintai. Terlalu banyak halangan yang tak bisa mereka lewati, dan Hiseng memutuskan untuk pindah ke Hong Kong dan menjalani hidupnya yang baru seorang diri tanpa Soyu. Dan ketika ia menemukan syal pemberian Soyu, Hiseng kembali teringat akan Soyu. Dan di waktu yang bersamaan, Soyu juga teringat kepada Hiseng ketika ia menyeberangi jembatan yang dibuat oleh Silin Group. Meskipun mereka saling mencintai, tapi pada akhirnya cinta mereka tak bisa disatukan. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.